2019-4126. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi. Jadi psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan. Psikologi adalah ilmu yang mampu menyentuh hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Psikologi menempatkan manusia sebagai objek kajiannya. Manusia sendiri adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Secara lebih jelas, yang menjadi objek kajian psikologi modern adalah manusia serta aktivitas mentalnya dalam interaksi dengan lingkungan. Jadi di sini psikologi itu pembahasannya tentang manusia. Jadi tentang manusia, aktivitas manusia, dan bagaimana responsif manusia itu kepada dunia sekitar. Jadi di sini psikologi sangat penting bagi anak, karena kita dalam pendidikan sekolah dasar kita harus saling memahami siswa didik kita. Kita mengkaji seorang siswa didik kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anatri Wahyuni, NIM T 2019-4122. Saya akan menjelaskan pengertian tentang psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Psikologi perkembangan adalah suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perkembangan manusia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang sejak dia lahir hingga berusia lanjut. Cabang psikologi yang satu ini sangat berkaitan dengan psikologi sosial dan psikologi kepribadian. Psikologi perkembangan mempelajari tentang kehidupan seseorang sehari-harinya. Perilaku dari seseorang dipelajari hingga dapat mengetahui tentang perkembangan seseorang tersebut dan sebab atau alasan perkembangan itu bisa terjadi. Sedangkan psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan pengaturan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Psikologi yang satu ini berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat anak dan mereka yang tunduk pada khusus penyandang cacat. Saya Fatratul Indraini, NIM T 2019-4130. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat psikologi perkembangan dan pendidikan bagi pendidikan. Banyak manfaat yang diperoleh guru atau calon guru dalam mempelajari perkembangan peserta didik. Antara lain, yang pertama, dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak remaja. Ini sangat penting karena apa? Karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan tidak mampu. Sebaliknya, jika terlalu sedikit yang diharapkan dari mereka, mereka akan kehilangan rangsangan untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Psikologi perkembangan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti sumber pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dapat membantu mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Dengan pengetahuan perkembangan ini, guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi sampai berat, skala usia berat, skala usia sampai mental, dan skala perkembangan sosial atau emosional. Yang keempat, dengan mengetahui pola perkembangan memungkinkan para guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Yang kelima,
Pengetahuan tentang perkembangan memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Bayi yang siap belajar berjalan misalnya dapat diberikan kesempatan untuk melakukan adanya dorongan untuk tetap berusaha hingga kepandaian berjalan dapat dikuasai. Yang keenam, studi perkembangan dapat membantu kita memahami diri sendiri. Melalui psikologi perkembangan, kita akan mendapatkan wawasan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri sebagai bayi, anak, remaja, atau dewasa. Seperti bagaimana hidup kita kelak kita bertumbuh sepanjang tahun dewasa, sebagai orang dewasa tengah baya, sebagai orang dewasa tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.